Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur sampai hari ini kita bisa sehat-sehat, bisa dilindungi oleh Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan, dan tidak berasa kita sudah memasuki minggu keempat di dalam bulan Januari. Dilalui semua karena pertolongan Tuhan. Dan saat ini kita juga bersama-sama bisa beribadah di tengah-tengah keluarga. Walaupun hanya dengan keluarga, kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita percaya di tengah-tengah ibadah kita pun saat ini, Tuhan ada. Mari kita siapkan hati kita untuk diberkati melalui firman Tuhan dengan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur berterima kasih kepada Engkau Tuhan, untuk segala pertolongan dan kemurahan-Mu, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami mau renungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan berkati jemaat Tuhan dimanapun berada ketika mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan baca renungan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Karena ini agak panjang, saya akan bacakan untuk kita semuanya, dan Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa mengikuti di Alkitabnya masing-masing. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dengan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkan ke depan orang banyak. Demikian Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus dengan membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat sesuatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka sesudah tiba di luar. Mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian kata mereka, itu malaikatnya. Tapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, maka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat
dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Firman Tuhan berkata, diberkati kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan, dahsyatnya kuasa doa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana Rasul Yohanes berdoa untuk Gaius supaya tetap sehat-sehat, hari ini pun kita tetap belajar tentang berdoa. Kuasa doa yang sangat dahsyat. Jadi di firman Tuhan ini, tadi kalau kita mau simak pertanyaan, mengapa Rasul Petrus bisa lepas dari penjara? Kalau mau kita lihat di dalam pemerintahan Herodes pada saat itu yang sangat kejam, waktu itu Yakobus saudara Yohanes dibunuh dengan pedang. Kemudian dia memasukkan Rasul Petrus ke dalam penjara dengan pengawasan 4.000, masing-masing 4 orang, kira-kira 12 orang menjaga Petrus dalam penjara. Dengan kondisi, dengan situasi pada saat itu tidak ada yang bisa dilakukan oleh Rasul Petrus kecuali dia percaya dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Tapi hal yang terjadi luar biasanya, ajaibnya Tuhan, ada pertolongan Tuhan dengan cara mengirimkan malaikatnya untuk boleh membangunkan Petrus. Membangunkan Petrus dari tidur, kemudian menuntun dia sampai keluar dari penjara. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan ini. Ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya doa kita memiliki kekuatan yang dahsyat. Hal yang pertama yang kita perlu pelajari dari firman Tuhan ini, doa yang dinaikkan dengan tekun. Di dalam ayat yang kelima tadi, di situ dikatakan bagian terakhir, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kata tekun berarti ulet, setia, terus-menerus datang berdoa kepada Tuhan. Itu yang dilakukan. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau lakukan segala apapun yang menjadi persoalan tantangan hidup kita berdoa dengan tekun di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua yang dilakukan yang harus kita lakukan yang kedua, di dalam ayat yang ke-12 bagian terakhir di situ dikatakan, di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Kata banyak orang. Banyak orang perlu kita garis bawahi, ternyata perlu. Ketika seseorang itu bergumul, perlu di-share. Perlu dibagikan untuk boleh didoakan di antara sesama kita, di antara jemaat Tuhan sesama anak-anak Tuhan. Itu yang dilakukan. Ketika Petrus di dalam penjara, jemaat melakukan itu. Mereka berdoa bersama-sama. Makanya sering Bapak Gembala katakan, jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan bisa disampaikan kepada tim penggembalaan. Kalau ada yang mau didoakan, kalau ada pergumulan apapun itu, jangan kita sungkan-sungkan. Karena ketika kita bawa bersama-sama lebih dari 2 orang berdoa, lebih banyak lagi berdoa, maka Tuhan akan menolong. Itu yang dilakukan pada saat itu. Kemudian, yang ketiga, firman Tuhan ini mengajarkan kita doa yang dinaikkan dengan penuh kepercayaan. Dengan iman penuh kepercayaan. Di dalam Yakobus 5 ayat 16b dikatakan doa orang benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergumulan kita mungkin berbeda-beda. Tidak sama dengan pergumulan Rasul Petrus yang dalam penjara saat ini. Bahkan mungkin di sepanjang bulan Januari ini kita sudah melihat banyak kejadian-kejadian yang terjadi. Ada bencana-bencana alam, longsor, banjir, pesawat yang jatuh, bahkan COVID-19
yang tidak berlalu malah semakin banyak dan mengalami sakit penyakit. Itu yang jadi pergumulan anak-anak Tuhan saat ini. Akan tetapi, karena kondisi keadaan, Tuhan mengizinkan untuk kita lebih banyak berdiam diri di rumah. Ada banyak waktu untuk kita berdoa kepada Tuhan. Jadi kita mau lakukan firman Tuhan ini, pergumulan apapun itu, teguhkan, kuatkan iman kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang sakit, mungkin ada yang kekurangan ekonomi, bahkan mungkin ada hubungan antara anak dengan orang tua yang tidak harmonis, hubungan suami istri yang tidak harmonis. Mari datang kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terus kita datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan mendengarkan doa kita ketika kita sungguh-sungguh tekun, ketika kita saling menopang, bahkan kita naikkan doa kita dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Kita percaya kita mengalami kemenangan dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-puji Engkau di tempat yang maha tinggi Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sudah menopang menolong kami. Mengingatkan kami kembali Tuhan, untuk kami boleh selalu berdoa dengan tekun kepada Tuhan. Bahkan saling menopang, menaikkan doa kami dengan penuh iman percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Materaikan ini dalam hati kami masing-masing Tuhan yang mendengarkan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan Genesaret. Kami mau berserah sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Berkat-Mu Tuhan turun bagi Bapak Gembala, Ibu Gembala, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan. Yang mengalami mungkin Tuhan pergumulan sakit penyakit. Yang mengalami mungkin ekonomi Tuhan. Yang mengalami mungkin hubungan suami istri Tuhan yang tidak harmonis. Bahkan hubungan anak dengan orang tua yang tidak harmonis Tuhan. Ada banyak hal yang kami gumuli saat-saat ini Bapak. Kami mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan kuatkan, teguhkan iman percaya kami. Untuk kami boleh kuat di dalam Engkau Tuhan. Untuk kami boleh menang bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Ini doa dan syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.